Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian bulanan kita tentang nama-nama terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ingatkan bahwa metode cara pemahaman kita tentang Asmaul Husna ini berpangkal kepada 3 persoalan pokok. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu mengaitkan Allah di setiap kesempatan, waktu dan tempat. Itu disebut dengan istilah ta'alluq. Peristiwa apapun yang terjadi, apa yang kita alami selalu terkait dengan Allah. Yang kedua adalah tahaqquq. Bagaimana kita memahami sifat atau nama-nama Allah itu sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran atau Sunnah, bukan dengan ujar-ujar si anu dan si anu, tapi tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga adalah implementasinya dalam kehidupan. Itu disebut dengan takhalluq. Bagaimana kita mempraktekkan pemahaman yang kita dapat itu dalam sikap dan perilaku kita. Pada pagi ini saya akan mencoba untuk menyampaikan 2 nama-nama Tuhan. Saya coba untuk kaitkan setiap pertemuan 2 supaya cepat, karena kalau satu-satu agak lambat untuk mencapai berapa tahun kita selesai dengan 99 nama itu. Hadirin rahimakumullah, setiap orang tentu ingin apa yang diinginkannya, apa yang dilakukannya itu berhasil. Dia ingin sukses. Terbukanya pintu-pintu kesuksesan atau keberhasilan itu sesungguhnya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyandang nama atau sifat Dia sebagai Al-Fattah. Dia yang maha membukakan segala kesuksesan. Al-Fattah berarti membuka. Dari mana membuka ini lalu berkembang menjadi makna kemenangan. Kemenangan sesungguhnya berarti sesuatu yang tertutup, sesuatu yang terhalang itu menjadi terbuka. Di dalam Al-Quran nanti kata Al-Fattah ini berkembang juga, bisa bermakna Dia yang menetapkan hukum, bisa juga bermakna Dia yang memberikan pengetahuan, karena dengan sifatnya Al-Fattah Dia membuka segala macam ketertutupan yang membuat apa yang diinginkan tidak pernah tercapai. Karena itulah maka Allah yang memiliki sifat Al-Fattah dimaknai bahwa Dia membukakan kepada hamba-hambanya segala apa yang terhalang atau tertutup. Dia membukakan segala sebab-sebab untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan.
penggunaan kata-kata Fatahah di dalam Al-Quran cukup beragam dan banyak. Antara lain misalnya ayat 96 dari surah Al-A'raf yang sering dibacakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Itu menyatakan lagi sekali lagi bahwa kata-kata Fatahah yang dari kata Fatahah itu menjadi sifat Allah Al-Fattah, itu bermakna membukakan. Imam Al-Ghazali memberikan keterangan yang lebih dalam tentang Al-Fattah ini. Beliau mengatakan bahwa Allah sebagai Al-Fattah adalah Dia yang dengan inayahnya, Dia yang dengan pertolongannya membuka segala apapun yang tertutup. Dia dengan segala hidayahnya mengungkapkan apa-apa yang tersembunyi, yang samar, yang muskil dalam kehidupan ini. Jadi dikaitkan beliau dengan dua pemberian Allah kepada kita, yaitu hidayah dan inayah. Hidayah berkaitan dengan petunjuk-petunjuk, inayah berkaitan dengan pertolongan-pertolongan. Yang dua pemberian ini, kata Imam Al-Ghazali, dia membukakan sesuatu yang muskil, sesuatu yang tertutup, sehingga orang itu menjadi sukses di dalam kehidupannya. Saya kira Bapak Ibu dan saudara-saudara cukup paham dan mengerti bahwa salah satu dari nama surah dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Fatah, surah tentang kemenangan. Allah membukakan kesuksesan bagi Nabi kita Muhammad SAW beserta pengikutnya dalam perjuangan. Maka disebut dengan surah Al-Fatah yang dimulai dengan kalimat inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami membukakan bagi kamu kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Pernyataan Al-Quran tentang Al-Fatah ini memang menarik. Misalnya lagi saya anggap ini penting dalam surah Fatir ayat 2 disebutkan, ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsiku fala mursilalahu min ba'du. Makna ayat ini menarik. Apa yang dibukakan Allah bagi seseorang dari rahmatnya, maka tidak ada yang bisa menahan. Jadi kalau Allah menghendaki memberikan pertolongan, memberikan Al-Fatah, nggak ada yang bisa untuk menahannya. Begitu juga apa yang ditahan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa untuk melepaskannya, karena Allah memang berkuasa atas segala-galanya. Dia sebagai Al-Fattah. Nah, disinilah maka banyak sekali sebetulnya harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa supaya kita itu sukses, supaya kita dibukakan pintu-pintu keberhasilan. Maka dalam berdoa kita harus menyebut namanya, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, karena ditanamkan ke dalam diri kita supaya Allah membukakan segala pintu-pintu kesuksesan. Allah memberikan kita kemenangan, itu berarti adalah sesuatu yang kita inginkan terbuka dari halangan. Allah menetapkan kita tentang suatu hukum, itu berarti bahwa terbukanya bagi seseorang penyelesaian masalah-masalah yang sulit. Allah membukakan pintu rezeki bagi kita, itu berarti Allah memberikan ketercukupan bagi kita. Dia halangi segala keterbatasan. Allah membukakan hati seseorang, itu berarti dia siap untuk menerima kebenaran.
Bagi orang yang mencoba untuk mencari pasangan, dia juga berdoa, ya Fattah, ya Fattah, biar dibukakan hati pasangannya untuk menerima cintanya. Allah sebagai Al-Fattah. Jadi orang yang hanya kawin dah, merasa begitu hasilnya, berdoa terus, ya Fattah, ya Fattah. Tuhan bukakan hatinya, bukakan hatinya. Ya Allah sebagai Al-Fattah. Pikiran kita yang rumit, membaca buku, apalagi membaca kitab, ada paham-paham, nah kayak apa memahami, berdoa, ya Fattah, ya Fattah, supaya Allah membukakan pintu hati nurani kita untuk dapat memahami isi dari kitab tersebut. Inilah pentingnya pemahaman kita sebagai Al-Fattah, karena Allah membukakan segala kesuksesan. Tetapi saya ingatkan, rahasia-rahasia dari kesuksesan, rahasia-rahasia dari keberhasilan kita untuk membuka rahmat Allah, tidak Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang takabur. Tidak, Allah tidak memberikan itu. Ini kita sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 146. Wa asrifu an ayatil ladzi yatakabbaru fil ardi bighairil haq. Aku, kata Allah, akan menutup pintu-pintu ayat-ayatku untuk menjadi hidayah baginya, karena dia takabur di muka bumi ini secara tidak benar. Kalau ada pelajar, kalau ada mahasiswa, atau mungkin juga kalau ada jamaah, ngalih benar memahami pelajaran, ngalih benar memahami kuliah, ngalih benar mendengar ta'lim. Ingat, Imam Syafi'i itu pernah bersyair, ujar beliau, syakautu ila waqi'in su'ahibzin fa akhbarani bi antarqil ma'asi fa innal ilma nuran wa nurullah la yahdilil ashi. Ada, ujar Imam Syafi'i, orang yang melapor kepadaku, alihnya belajar, alihnya menghafal, alihnya memahami. Diberitahu oleh Imam Syafi'i, fa akhbaran bi antarqil ma'asi, aku pernah diajari, bila susah untuk memahami, jauhi kemaksiatan. Artinya orang yang belajar ngalih, paham ngalih, itu banyak masih dalam dirinya kemaksiatan, disadari atau tidak disadari. Fa'inal ilma nuran, karena ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah hidayah. Fa'inal ilma nurun wa nurullah la yahdilil ashi. Sedangkan cahaya ketuhanan, ilmu pengetahuan, tidak mungkin diberikan kepada orang yang banyak maksiat. Karena itu Allah dengan sifatnya, yaitu dia Al-Fattah, dia selalu insya Allah memberikan, membukakan pintu-pintu kesuksesan bagi seseorang yang menginginkan keberhasilan dalam hidup ini, tapi dengan catatan dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara beberapa keterangan Al-Quran yang menggunakan istilah Fatahah di dalam ayat-ayatnya. Dari istilah Fatahah itu lalu menjadi kata kerja yaftahu, yang fa'ilnya, pelakunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hal yang berkenaan dengan kata Al-Fattah hanya satu kali disebut dalam Al-Quran. Ini yang menarik. Jadi kalau yaftahu, Allah membukakan itu banyak. Tapi kalau kata-kata Al-Fattah yang dihubungkan dengan Allah, ternyata cuma sekali disebutkan. Atau Allah sebagai pelaku pembuka itu disebutkan juga cuma sekali dalam Al-Quran. Nah, yang menarik adalah kenapa kata-kata Allah sebagai khairul fatihin
yang dimaknakan kepada makna Allah yang membukakan kebenaran, Allah yang memutuskan masalah yang dipertentangkan, itu menggunakan kata Al-Fattah atau Khairul Fatihin. Ini yang menarik. Kalau kita singkat, dua kata yang dipakai oleh Al-Quran yang khusus ini banyak berkenaan dengan pertentangan-pertentangan, perdebatan-perdebatan hual yang berkenaan dengan kebenaran agama. Ini yang menarik. Saya ingin katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak ada dalam kehidupan ini persoalan, pertentangan yang mudah diselesaikan. Tidak ada yang mudah diselesaikan, yang lebih rumit kecuali persoalan perbedaan pemahaman tentang kebenaran sebuah agama. Karena itu kalau sampean buka Al-Quran, Quran khusus mengenai pertentangan, perbedaan tentang pemahaman kebenaran sebuah agama, dia menggunakan kata Al-Fattah atau Khairul Fatihin. Kenapa? Nah, ini yang menarik. Karena persoalan perbedaan pemahaman tentang agama itu bermuara pada keyakinan masing-masing. Karena perbedaan pemahaman tentang agama itu berkaitan dengan persoalan eskatologis. Apa itu? Keakhiratan. Maka kadang mudah diputuskan. Dan pertentangan itu selalu ada. Nah, saya ingin mengambil dua ayat tentang pertentangan ini supaya kita bisa pahami dengan sebaik-baiknya. Kenapa Allah menggunakan kata Khairul Fatihin atau menggunakan kata Al-Fattah? Saya ambil pertama surah Al-A'raf ayat 89. Ini berkaitan dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diajak berdebat oleh kaumnya. Nah, bujur itu Nabi Syuaib agama Ikam kah? Atau agama kami kah? Ayo kita adu argumen. Itu. Dan ini saya kira di mana-mana sering terjadi ini. Nah, di sini kita lihat bagaimana ayatnya berbunyi. Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba. Bukan. Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba in udna fi millati ba'da id najjayna Allahu minha ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna. Kita telah banyak memperbincangkan tentang kedustaan terhadap Allah. Apabila kami kembali kepada agama yang Anda anut sebelum Allah menyelamatkan kami, maka kami tidak akan bisa kembali kepada agama Anda kecuali Allah Tuhan kami menghendakinya. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhan kami itu memiliki pengetahuan terhadap segala sesuatu. Wa 'alallahi tawakkalna. Lalu kami hanya bertawakal kepada Allah. Lalu Nabi Syuaib berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Di sini jadi terjadi perdebatan, pertentangan antara Nabi Syuaib dengan kaumnya, saling menuduh, Ikam salah, kami benar, kamu salah. Nabi Syuaib diajak, mari kembali kepada kepercayaan lama. Nabi Syuaib kadang menjawab dalam pengertian, aku yang paling bujur, aku ini kadang hanya mengatakan, Tuhan sudah menyelamatkan kami dari kepercayaan Anda. Dan kami tidak bisa kembali kepada kepercayaan Anda kecuali Allah menghendaki. Karena itu dia berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Allah, bukakan,
tunjukkan mana yang benar di antara kami dan kaum kami. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkaulah yang maha pembuka segala kebenaran. Ini pelajarannya menarik, Pak. Jadi kalau orang berbeda pendapat tentang agama, itu kada bisa sebetulnya lalu langsung menuduh ikam salah, kami benar, apalagi menghakimi. Enggak. Quran memberi petunjuk di sini. Nabi Syuaib bilang, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Allah, tunjukkan kepada kami dan kaum kami yang mana benar. Wa anta khairul fatihin. Ini satu hal saya ingin menunjukkan. Begitu telitinya Al-Quran ketika membicarakan tentang pertentangan perbedaan agama. Yang kedua, ini berkenaan Nabi Muhammad SAW, persoalan Nabi dengan orang-orang Quraisy. Ya, tidak perlulah saya ulang bagaimana orang Quraisy itu pernah membujuk Nabi dengan surah apa itu? Nang supaya sehari menyembah Tuhan kami, gitulah. Sehari menyembah Tuhan ikam, kan gitu. Hah? Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, kan gitu pertentangannya segala macam, saling menuduh. Nabi Muhammad juga pernah dihadapkan kepada persoalan seperti itu, seperti dialami oleh Nabi Syuaib. Tapi bagaimana jawaban Nabi Muhammad SAW? Nah, ini yang Allah ambil dalam surah Saba ayat 26 yang berbunyi, Qul ini berarti perintah kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad, yajma'u bainana rabbuna. Nanti di hari kiamat Tuhan akan mengumpulkan kita semua. Hei orang Quraisy, kita akan dikumpulkan. Kami juga akan dikumpulkan. Summa yaftah bainana bil haq. Dia nanti di hari kiamat akan membukakan siapa yang paling benar di antara kita. Wa huwal fattahul alim. Dialah sesungguhnya yang maha pembuka dan bagi yang maha mengetahui. Jelas penggunaan kata al-fattah cuma sekali dalam surah Saba ayat 26. Itu berkenaan dengan persoalan perbedaan tentang persoalan keagamaan. Padahal kita tahu perbedaan Nabi Syuaib dengan kaumnya itu jelas. Yang satu musyrik, yang satu beriman. Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy jelas perbedaannya. Nabi Muhammad beriman, kaum Quraisy musyrik. Tapi tidak ada digunakan kekerasan di situ. Nggak seperti kita sekarang menghakimi orang lain aja bisanya, menyalahkan orang lain aja beda. Kadang-kadang dengan kekerasan. Quran memberikan pandangan. Nabi Syuaib disuruh berdoa, al-maftah bainana wa baina qaumina bil haq. Nabi Muhammad juga disuruh berdoa karena di hari kiamat Allah akan menunjukkan siapa yang paling benar. Apalagi kalau hanya perbedaan madhab di dalam Islam. Apalagi kalau hanya perbedaan kelompok pemahaman, dada itu saling mengklaim, saling menuduh dan segala macam. Kenapa? Karena yang paling berhak menentukan segala kebenaran adalah Allah sebagai khairul fatihin, Allah sebagai al-fattahul alim. Jelas sekali. Itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mempraktekkan sifat al-fattah ini dalam kehidupan, Imam Al-Qushairi mengatakan, siapapun dalam hidup ini yang menyadari Allah lah sebagai pembuka sebab-sebab satu kesuksesan, maka pikiran, hati, dan hidup kita harus selalu bersama Allah, berdekatan dengan petunjuk Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kita tahu Allah lah yang membukakan rahasia-rahasia pengetahuan dalam kehidupan ini, maka persoalan yang pelik-pelik dalam hidup ini, sandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sebagai Al-Fattah. Di situ pentingnya kita memahami Allah sebagai Al-Fattah dengan sifatnya yang ke-19. Tadi saya menyebut bahwa selalu saja kata-kata Al-Fattah ini dikaitkan dengan Allah sebagai orang yang, atau Allah sebagai zat yang memiliki ilmu. Tadi ketika Nabi Syuaib berargumen di hadapan kaumnya, salah satu argumennya mengatakan, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma.
Tuhan kami lebih tahu segala-galanya daripada kita. Nabi Muhammad ketika berargumen dengan orang-orang Quraisy, dia menyatakan wa huwal fattahul alim. Allah lah yang maha pembuka dan dia juga yang maha mengetahui. Maka wajar setelah sifat ke-19 dari Allah sebagai Al-Fattah diikuti dengan sifat ke-20 Allah sebagai Al-Alim, dia yang maha mengetahui. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita inilah setiap kali mendapatkan informasi dari ustadz, dari guru dan lain-lain, selalu mungkin kita teringat dengan pendapat beberapa ulama yang mengatakan, setiap bertambah pengetahuanku, maka bertambah tahu aku tentang kebodohanku. Artinya apa? Di alam ini ada langit, ada lagi langit di atasnya. Ketika kita memahami ada langit, ada lagi langit di atasnya, itu sebetulnya harus dipegang bagi kita dalam menuntut ilmu. Itu yang harus kita pegang untuk menuntut ilmu. Ada orang hebat, ada lagi yang lebih hebat. Makanya dalam ilmu itu kadang-kadang ada papan kepada seorang guru, seorang ustadz. Belum tentu seorang guru dan ustadz itu memegang sebuah kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sebagai Al-Alim, dia yang maha tahu. Allah sebagai Al-Alim berarti dia yang memiliki ilmu. Dalam bahasa Arab, al-ilmu itu berarti adalah menjangkau segala sesuatu menurut yang sebenarnya, atau menggambarkan segala sesuatu secara jelas, tidak menimbulkan keraguan. Itu namanya ilmu. Jadi orang itu berilmu berarti orang yang sanggup menggambarkan sesuatu menurut keadaan yang sebenarnya. Orang itu disebut dengan berilmu kalau dia menguraikan sedemikian rupa sehingga tidak ada keraguan bagi seseorang. Itu namanya ilmu. Kata-kata Al-Alim dalam Al-Quran disebut sekitar 166 kali. Begitu banyak yang menunjukkan Allah sebagai Al-Alim. Walaupun nanti saya ingin jelaskan, kata-kata Al-Alim di dalam Al-Quran kadang-kadang juga digunakan untuk manusia selain kepada Allah. Itu misalnya disebut dalam surah Al-Hijr ayat 53. Al-Quran memberitakan tak akan lahirnya seorang anak Nabi yang bernama Ismail. Itu disebutkan, inna nubashiruka bi ghulamin alim. Kami sesungguhnya akan memberikan kepada kamu seorang putra yang sangat tinggi pengetahuannya. Itu kata-kata Al-Alim. Jadi saya ingin menyambung tadi, Allah kalau dia sebagai Al-Fattah, dia membukakan segala pintu-pintu kesuksesan, dia menjelaskan segala apapun juga wajar, karena Allah itu adalah Al-Alim, huwal fattahul alim. Maka sifat yang pantas setelah Allah sebagai Al-Fattah, dia sebagai Al-Alim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya kira karena keterbatasan waktu, saya akan mengambil satu saja ya dari surah Al-Quran yang menggunakan kata-kata alima, karena ayat ini menarik untuk memberikan semacam guidance, petunjuk bagi kita proses pengetahuan manusia itu kayak apa. Surah An-Nahl ayat 6 ayat 78 yang berbunyi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan engkau dari perut ibumu. La ya'lamuna syai'a. Karena tahu apa-apa. Jadi kita itu ketika lahir baik, karena tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian kuciptakan dalam dirimu itu pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan engkau pandai bersyukur. Apa yang ada dalam surah An-Nahl ayat 78 ini? Ini menegaskan manusia itu
ketika dilahirkan kada ada memiliki sifat al-alim, kada berpengetahuan. Hanya karena Allah yang memberikan kepada kita alat-alat untuk mencapai pengetahuan itu, lalu kita bisa memiliki pengetahuan. Nah, kita lihat urutan-urutannya. Ini yang menarik, urutan-urutannya. Ternyata ketika kita dilahirkan oleh ibu kita yang belum berpengetahuan apapun juga, yang pertama kali diberikan oleh Allah adalah as-sam'u, pendengaran. Jadi anak ketika lahir, untuk bisa berpengetahuan itu dia mendengar dulu. Makanya wajar kalau diperintahkan setiap kali anak lahir, azankan dan iqamahkan dia. Azankan di telinga kanan, iqamahkan di telinga kiri, supaya pengetahuan pertama yang dia dengar tentang kebesaran Allah. Karena pengetahuan pada manusia dimulai dari pendengaran. Baru yang kedua, al-absar, penglihatan. Makanya kalau orang itu dari lahir itu tuli, ngalih bana mengajari. Tapi kalau orang itu hanya buta, itu mudah. Makanya kita kada apa namanya, kira-kira kada terkejut kalau banyak tunanetra, orang-orang buta bisa menghafal Quran, bisa belajar, karena dia masih memiliki alat yang bisa diandalkannya untuk mentransfer pengetahuan, yaitu pendengaran. Tapi kalau orang kehilangan pendengaran, nggak bisa. Makanya anak-anak kita juga hati-hati sekali. Pendengaran yang dia dapat dari perkataan orang tuanya, dari lingkungannya, dari pendengarannya, itu melekat. Jadi kalau kita mendengar kok anak-anak ada ucapannya kasar, itu pasti kita ingatkan. Ini berarti pendengarannya itu digunakan untuk menangkap apa-apa yang ada pada lingkungannya. Karena begitu berfungsinya as-sam'u, pendengaran. Baru al-absar, penglihatan. Makanya apalah tubsirun, apakah engkau tidak melihat? Makanya banyak sekali ayat Al-Quran menyuruh kita, apalah yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, misalnya, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Disuruh melihat. Dengan penglihatan kita bisa mempelajari kebenaran apa yang ada di sini. Baru yang ketiga, al-afidah, yaitu hati. Sedikit mungkin ada waktu untuk menjelaskan perbedaan sistem transfer pengetahuan, perbedaan pendidikan Barat dan Islam itu terletak di dalam penafsiran tentang al-afidah. Kalau Barat, selain dia mengandalkan tentang empirik, pendengaran dan penglihatan, dia mengandalkan tentang afidah. Tapi ditafsirkan al-afidah itu rasio, otak. Orang berpikir, kata mereka, dengan otak. Islam tidak sebetulnya. Terjemahan yang paling pas tentang al-afidah itu adalah intelektus. Kalau rasio tempatnya di otak, tapi kalau intelektus tempatnya di hati. Nah, ini perbedaannya. Kalau di Barat ada rasionalisme, orang menggunakan rasio, akal. Nah, akal tapi ditafsirkan mereka dengan rasio, otak. Makanya filsuf Prancis René Descartes itu mengatakan akal manusia itu benda, yaitu otak itu, yang dihubungkan nanti dengan saluran-saluran tertentu di dalam tubuhnya sehingga dia bisa berpikir. Kalau dalam Islam tidak, yang berpikir itu adalah hati. Walaupun kita kada tahu juga hati yang mana, gitu. Apakah hati itu yang kalau kita sapi itu hati limpa itu? Ya tidak. Ada yang mengatakan afidah itulah sifat kehidupan yang ada dalam diri seseorang. Saya kira tidak pada tempatnya saya ingin menguraikan lebih dalam, tapi saya ingin menunjukkan saja di sini letak perbedaan. Makanya lalu arah pengetahuan itu berbeda. Kalau di Barat arah pengetahuan nanti lupa kepada Tuhan karena dia hanya menggunakan rasio, sedangkan di dalam Islam kita disuruh menggunakan intelektus yang berpusat pada hati, dan hati itu adalah rumah Tuhan sesungguhnya.
tempat cara kita mengingat Tuhan, maka pengetahuan dalam Islam itu selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ sedikit saya bisa untuk menjelaskan tentang Allah bersifat Al-Alim, karena dia mengetahui segala-galanya. Rabbana wasi'at kulla syai'in ilma, segala sesuatu di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah yang menjadi sumber segala pengetahuan apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, karena itu orang yang ingin selalu pintar, anak-anak kita yang ingin belajar dengan baik, silakan berdoa dengan memanggil Allah, menyuruh Allah dengan kata Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Kalau orang meyakini Allah itu memiliki sifat Al-Alim, maka dia harus berdoa, waqul rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkan kepada aku pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat. Karena banyak juga pengetahuan yang kada bermanfaat. Nabi menyuruh kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat bagiku. Saya kira ini yang dapat perlu sampaikan pada pagi ini. Intinya adalah antara sifat Al-Fattah itu selalu bergampiran dengan sifat Al-Alim. Bila kita ingin sukses kehidupan kita, apapun bidangnya, berserah diri kepada Allah, karena Allah sebagai Al-Fattah. Sampai hal-hal yang pelik pun dalam bidang agama, jangan berani-berani memutuskan kita yang paling benar, karena Nabi Syuaib dari kita Muhammad SAW menyerahkan itu semua kepada Allah, karena Allah dianggap sebagai Khairul Fatihin, karena Allah disebut dengan Al-Fattahul Alim. Tetapi sifat Allah sebagai Al-Fattah yang mampu membukakan segala apapun rahasia-rahasia yang ada di muka bumi ini memiliki kewajaran. Kenapa Allah wajar disebut dengan Al-Fattah? Karena dia Al-Alim, karena dia mengetahui segala-galanya di alam semesta ini. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rabbana wasi'at kulla syai'in ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala sesuatu apapun, seluas apapun, pasti Engkau mengetahui. Karena itu kita berdoa, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepadaku, teteskan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya kira ini dengan keterbatasan waktu, walaupun mungkin banyak lagi yang bisa saya sampaikan, tapi cukup ini dulu dalam pengajian kita pada bulan ini. Dua yang kita catat, yaitu Allah sebagai Al-Fattah, Allah sebagai Al-Alim. Mudah-mudahan ada umur, bulan depan kita akan ketemu lagi dengan dua sifat. Saya coba untuk hubungkan antara dua sifat itu yang memiliki korelasi, sehingga agak waktu kita agak bisa dipersingkat sedikit untuk mencapai 99 sifat tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas yang kurang-kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.